Ngaji metik hikmah filosofi Jawa. Filsafat Jawa adalah ilmu yang mempelajari tentang filsafat yang bertumpu pada pemikiran-pemikiran yang berakar pada budaya Jawa. Filsafat Jawa seperti halnya filsafat lainnya bersifat universal. Nilai-nilai yang ada dalam filsafat Jawa tidak hanya sebagai ilmu pengetahuan semata, tetapi juga menjadi filosofi dan falsafah dalam menjalani kehidupan. Aja rumangsa bisa, nanging bisa rumangsa. Jangan merasa bisa, tapi bisa merasa. Rasa bisa adalah sifat tidak terpuji, karena dinilai sebagai wujud kesombongan dan kebohongan. Sebab hasil kerja orang seperti ini biasanya tidak sebaik yang dijanjikan. Sementara itu, dapat merasa atau menggunakan perasaan adalah sifat yang baik, karena merupakan landasan sikap tenggang rasa antar sesama. Dalam peribahasa ini, merasa bisa belum tentu bisa. Lebih berbahaya lagi jika dari merasa bisa kemudian mengaku bisa dan berani mengatakan bisa. Sifat seperti itu dianggap buruk. Bisa rumangsa berarti tahu diri, yaitu berani merasa tidak bisa dan mengakui tidak bisa. Pada sisi lain, bisa rumangsa juga berarti memiliki kesadaran yang cukup dalam mengukur diri sesuai kemampuan yang dimiliki. Dengan mengamalkan sifat seperti ini, pribadi yang bersangkutan akan memperoleh ketentraman dan ketenangan hidup di lingkungannya. Dia akan dinilai sebagai orang yang jujur, tidak sombong, dan mampu menempatkan diri dengan baik di dalam masyarakat. Migunani tumraping lian, berbuat baik kepada orang lain, nanti orang lain akan berbuat baik kepadamu. Sekecil apapun kebaikan yang kita perbuat bisa bermakna besar bagi orang lain. Berguna bagi sesama, membuat hidup lebih berarti. Terkadang kita merasa belum siap untuk berbuat baik, karena kita berpikiran bahwa kita belum mampu secara materi atau merasa perbuatan kita itu tidak berdampak banyak bagi orang yang membutuhkan. Atau ketika kita sudah terjerumus dalam ego kita yang mempertimbangkan untung rugi setiap perbuatan, melupakan kenyataan bahwa semua ciptaan dunia ini merupakan suatu kesatuan, sehingga kesetiaan kita berpindah ke kelompok yang lebih kecil, seperti komunitas, lingkungan, keluarga, gender, ras. Di luar itu kita tidak peduli. Memberi dari kekurangan kita lebih bermakna daripada memberi dari kelebihan kita. Sekecil apapun kebaikan yang kita perbuat bisa bermakna besar bagi orang lain. Eling sangkan paraning dumadi, ingat asal dan tujuan hidup. Makna ingat akan asal dan tujuan hidup memiliki makna atau ajaran bahwa seseorang hendaknya selalu ingat pada asal mula dan akhir dari perjalanan hidup, agar seseorang selalu waspada, hati-hati, serta eling terhadap sangkan manusia dan paran dari perjalanan manusia. Jika setiap orang telah menetapkan dirinya untuk selalu bersikap eling atau ingat dan waspada terhadap perjalanan hidupnya, maka ia mampu meredam emosi dan nafsu-nafsu amarah di dalam dirinya, serta berupaya untuk selalu bertindak dalam perilaku yang bersifat mutmainnah, karena ia memiliki tujuan akhir yang jelas, yakni ingin sowan ngarsaning Gusti atau menghadap kehadirat Tuhan dengan cara yang baik. Urip iku urup, hendaknya memberi manfaat pada lingkungan sekitar kita.
Kita lahir di dunia ini bukan untuk berdiri sendiri, berkuasa, dan semua hanya untuk diri sendiri. Akan tetapi kita lahir untuk saling memberi, saling menolong, dan saling membantu sesama tanpa ada rasa pamrih. Manusia sebagai makhluk sosial harus saling interaksi dan tolong-menolong kepada sesamanya. Hidup di dunia ini hanyalah sebuah pelajaran atau belajar untuk mendapatkan kehidupan yang kekal dan lebih baik di kehidupan berikutnya. Ibarat lilin yang menyala menerangi gelapnya malam, selalu ada manfaat yang dapat dirasakan. Hidup hendaknya dapat memberi manfaat bagi orang lain di sekitar kita. Semakin besar manfaat yang kita berikan, tentu akan semakin baik bagi kita maupun orang lain. Tetapi sekecil apapun manfaat yang kita berikan kepada orang lain, jangan sampai kita menjadi orang yang meresahkan masyarakat. Surau Diro Jayaningrat, lebur dening pangastuti. Sifat keras hati picik angkara murka hanya bisa dikalahkan dengan kebijaksanaan, kelembutan, dan kesabaran. Filosofi yang mendalam terkait inspirasi dan motivasi hidup, sukses atau berhasil. Falsafah ini mengajak setiap orang untuk menyadari bahwa segala bentuk sikap sombong, angkara murka, dan kezoliman manusia hanya karena kekuatannya, kedudukannya, dan kejayaannya akan musnah oleh sikap bijaksana, kelembutan, sabar, dan kasih sayang. Untuk meraih keberhasilan dalam membangun kehidupan bersama, kekerasan dan angkara murka harus dibalas dengan sikap penuh kasih sayang dan lemah lembut, serta kerendahan hati. Falsafah ini juga mengajarkan manusia untuk mengendalikan diri agar tidak reaktif terhadap provokasi. Hal ini sangat penting untuk inspirasi dan motivasi kehidupan yang sukses, yakni hidup yang tidak hanya berhasil, melainkan juga terberkati. Datan serik lamun ketaman, datan susah lamun kelangan. Jangan marah bila musibah menimpa diri, dan jangan sedih bila kehilangan sesuatu. Musibah dapat datang setiap waktu dalam berbagai wujud dan skala. Orang dapat sakit, mengalami kebangkrutan usaha, rumahnya dirampok, kehilangan orang yang dicintai, kehilangan pekerjaan, dan sebagainya. Itu semua adalah musibah. Banyak orang mempercayai bahwa musibah adalah hukuman atau cobaan dari sang pemberi hidup. Bahkan juga ada yang meyakini musibah adalah kutukan. Musibah adalah peringatan untuk kita menyadari diri ini. Dengan kata lain, kita harus menerima musibah sebagai anugerah dalam memperbaiki sikap dan perilaku hidup yang harus diawali dari mengubah diri sendiri. Semua perilaku atau kegiatan yang kita lakukan merupakan buah dari pikiran atau sikap kita terhadap sesuatu, keadaan, dan sikap hidup kita. Musibah adalah hasil dari rentetan pikiran, sikap, perilaku, dan kebiasaan dalam hidup. Oleh karena itu, pikiran dan sikap kita harus sesuai dengan semesta. Membangkitkan kesadaran orang untuk berubah memang sangat sulit. Menerima sebuah musibah, termasuk sakit, adalah peringatan. Banyak orang yang kalau mendapat peringatan cenderung marah, membela diri, dan menyalahkan orang lain. Mereka tidak dapat menerima musibah dengan lapang dada dan rela hati atau legowo. Ingatlah pas falsafah tersebut untuk selalu berupaya merubah perilaku
dan sabar serta ikhlas dalam menerima musibah sebagai peringatan. Terima kasih. Rahayu, rahayu, rahayu. Semoga semua makhluk bahagia.